Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Senang sekali bergabung kembali di Zoom rutinnya Bright Squad. Setiap hari Kamis menemani kalian, udah seperti kayak siaran radio ya, atau siaran yang rutin gitu ya setiap hari Kamis. Semoga teman-teman tidak bosan untuk apa namanya lihat aku lagi, tapi selalu ada hal yang baru yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Barangkali sharing hari ini ada teman-teman yang baru pertama kali hadir di Zoom-nya Bright Squad. Kita akan cerita tentang Tri Internasional dan kenapa cerita tentang Tri ini selalu sesuatu yang buat aku itu sangat-sangat berkesan ya. Sebelumnya aku pengen cerita pengalaman dari diriku sendiri ya, karena sebenarnya pertama kali aku bersinggungan dengan eh, platform Tri ini, itu pada saat itu aku ada di dalam titik di hidupku yang aku ngerasa sangat kekurangan. Kekurangan dalam arti aku kekurangan waktu, karena pada saat itu aku baru banget melahirkan. Aku ngerasa aku kekurangan resources, kekurangan energi, kekurangan semangat. Pokoknya dalam kondisi kayaknya aku ngerasa hidup pada saat itu tuh Apa udah namanya, ngikutin dia ini, stressed gue out ya. lagi chat tektokan sama dia Ah, mau bikin yayasan. Oh, ada banyak yang bocor untuk teman-teman co-host, mohon dibantu ya supaya dipastikan peserta dalam kondisi mute ya mikrofonnya. Jadi teman-teman, waktu pas pertama kali aku ketemu sama platform Tri ini memang dalam kondisi yang sebenarnya merasa banyak banget diri sendiri tuh kekurangan ya. Jadi pada saat aku baru melahirkan di usia 40 tahun, pada saat itu kembali lagi bekerja dan memulai posisi baru di kampus yang luar biasa, sangat demanding ya, pressure-nya juga lumayan tinggi. Kebetulan saat ini aku berdomisili di Jepang dan sudah 20 tahun di sini, memulai karir dari mulai mahasiswa ya, mahasiswa asing dulu belajar di sini dengan beasiswa sampai akhirnya sekarang aku bisa mengajar di salah satu kampus terbaik di Jepang. Dan selama perjalanan aku di sini tuh aku selalu ngerasa terutama di budaya Jepang ya, kita sangat baik ya berinteraksi sama orang lain, tapi negara ini juga adalah negara yang sangat-sangat individualistis. Jadi kebanyakan apapun masalah yang kita punya itu biasanya kita simpan sendiri, kita atasi sendiri, nggak mau ngerepotin orang lain. Dan aku juga terbiasa hidup dalam kondisi ya seperti itu gitu, tidak biasa meminta bantuan sama orang lain dan juga nggak biasa untuk memahami apa yang terjadi di luar gitu ya. Kayak biasanya kalau kita ketemu sama tetangga atau sama ibu-ibu di sekolahan, jarang sekali gitu ya kita bisa bicara dari hati ke hati. Biasanya tuh ya sebatas ngomongin cuaca, ngomongin apa kabar, anaknya sekarang kayak gimana. Ya ngomongin kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat superficial aja gitu ya. Tapi jarang sekali bisa berterkoneksi ya, benar-benar human to human relationship dari hati ke hati itu. Hampir selama 20 tahun tinggal di sini tuh bisa dibilang aku kerja tuh sehari-hari beroperasi itu udah seperti tidak beda dengan robot gitu. Dan ternyata manusia itu tidak bisa diciptakan gitu ya untuk sebagai satu individu yang cuman berdiri sendiri gitu. Pasti akan ada sesuatu yang diri kita tuh akan selalu merasa kosong dan hampa apabila ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Dan ternyata berasal dari Indonesia, di mana aku adalah seseorang yang sebetulnya sangat ini ya, banyak temen ya tadinya dulu sebelum ke Jepang. Zaman aku SMP, SMA, kuliah, temanku tuh banyak. Aku banyak banget suka berkomunitas dan berjejaring. Tapi selama tinggal di Jepang, hampir semua komunitas dan jejaringku itu isinya hanya ya akademisi, professionals, dan semuanya itu tidak lain dan tidak bukan hubungannya itu hanya sekedar transaksional gitu. Dan ini juga yang pada akhirnya walaupun karir pada saat itu cukup bagus gitu ya, karir di Jepang lumayan ya aku bisa me- mencapai satu posisi yang mungkin belum pernah ya dicapai oleh orang asing selain non Jepang gitu, dan apalagi belum pernah juga dicapai oleh seorang perempuan gitu. Di saat itu aku merasa kayak oh aku udah ada di dalam satu puncak karir, segala sesuatu yang selama ini aku upayakan aku dapat,
toh tapi kok aku merasa tidak bahagia ya gitu. Ternyata kok aku merasa kosong dan ngerasa kayaknya ada deh seharusnya alasan kenapa aku diciptakan kayaknya lebih dari ini gitu. Dan dari situ juga akhirnya pada saat itu nggak sengaja ketemu sama sahabatku Dian Sastro. Waktu aku pulang ke Indonesia 2023 aku tuh lagi ada project bareng sama Kemenkes untuk membantu mengentaskan beberapa masalah nasional ya terkait dengan masalah-masalah kesehatan terutama dengan meningkat drastisnya penyakit-penyakit kronis yang ada di Indonesia. Dan waktu itu karena bidang aku adalah pangan, nutrisi, dan menganalisa senyawa-senyawa yang ada di dalam bahan makanan gitu ya dari natural foods. Pada saat itu kita melihat bahwa pola hidup ya termasuk pola makan ya di Indonesia itu betul-betul harus dikoreksi, harus dibenerin kalau terus seperti ini. Maka mungkin yang kita sebut Indonesia emas gitu 2045, mungkin nanti anak-anak mudanya, generasi mudanya pada sakit semua gitu. Dan tidak ada lagi yang namanya Indonesia emas kalau orang-orangnya pada sakit semua. Itulah salah satu alasan kenapa aku ngerasa segala sesuatunya itu mungkin bukan kebetulan ya, tapi memang mungkin sudah meant to be. Hari itu aku bisa ketemu sama sahabatku. Pas kebetulan aku lagi stay di Gandaria City, pas Dian juga lagi ada syuting di situ. Kita ketemu waktu itu udah setelah 5 tahun nggak ketemu. Dan dia cerita, "Iya aku lagi ada kegiatan baru, aku sekarang lagi ngerjain ini Tri." Terus pada saat itu aku bilang, "Tri itu apa?" Kalau di Jepang ada kosmetik ya namanya Tri. "Oh enggak, ini perusahaan yang baru saja establish, baru beberapa bulan." Terus formulatornya, ahlinya itu adalah seorang saintis juga yang bidangnya itu sangat erat sama Sasti gitu. Aku minta tolong dong Sas, kebetulan nih aku sekarang lagi belajar tentang product knowledge-nya. Terus seorang Dian Sastro ya, dia bukan seorang ilmuwan, dia berusaha untuk mempelajari sesuatu yang benar-benar hard science gitu. Jadi dia sampai belajar tentang struktur molekul, hidrofobik, hidrofilik. Aku pikir kok hebat banget ya platform Tree ini bisa membuat sahabatku yang sama sekali bukan backgroundnya scientist sampai jadi tertarik belajar soal molekul gitu. Ada apa ya gitu kok keren banget. Terus pas aku ngeliat, oh aku paham ternyata formulator dari produk Sri ini, Chief Scientific Officer-nya nanti akan aku ceritakan ya siapa beliau. Beliau itu adalah seorang sains komunikator dan juga edukator. Jadi aku pikir, oh aku suka banget nih ada fellow scientist sama seperti aku bidangnya, tapi dia bisa membahasakan sains dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti dan sangat menarik, sehingga orang-orang awam itu tertarik gitu. Dan kebetulan pada saat itu aku juga lagi ada project sama Kemenkes yang pengen berupaya untuk membumikan sains. Untuk kita bisa membuat orang-orang yang sebenarnya butuh banget ilmu-ilmu pengetahuan tentang kesehatan, justru ilmu yang kita miliki itu gimana caranya bisa sampai ke mereka gitu. Dan selama ini sebagai seorang saintis, akademisi, apalagi tinggalnya di Jepang ya, kayaknya udah roaming banget gitu kalau aku ngejelasin soal metabolomics, kayaknya ribet banget gitu. Terus mungkin nggak menarik gitu. Terus aku berpikir, wah caranya Dan Gubler ini sangat-sangat menginspirasi gitu ya. Dia bisa bikin orang-orang tuh sangat-sangat tertarik sama sains. Itu sebenarnya awal mula aku tertarik sama Tri. Karena aku ngelihat bahwa Indonesia butuh banget pengetahuan tentang ilmu kesehatan untuk kita bisa mencegah supaya jangan sampai nih hilang satu generasi banyak yang terkena penyakit-penyakit berat karena itu salah pola makan, salah pola hidup. Dan aku pengen banget join di platform ini semata-mata aku pengen ikut-ikutan untuk mengedukasi tapi dalam bahasa Indonesia seperti yang Dan Gubler lakukan. Tapi aku nggak nyangka sih sebenarnya ternyata produknya juga sebagus itu gitu ya. Produknya sebagus itu dan ternyata platformnya luar biasa banget gitu. Aku 2023 pertama kali berkenalan sama Tri sebagai awalnya hanya pengguna dan bantu-bantu Dian Sastro untuk presentasi bagian sainsnya, bagian kesehatannya. Dan hari ini aku akan share ke teman-teman tentang apa yang waktu itu ya di awal banget aku share sebagai bentuk kontribusi sebagai seorang saintis ya. Mudah-mudahan ilmu yang aku miliki sebagai seorang saintis bergerak di bidang metabolomics, spesialisasi aku adalah mikrobiologi. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu untuk memberikan edukasi untuk teman-teman yang hadir di sini. Jadi platform Tri ini memang buatku
bisa dibilang it impacted my life, not only my life but all my family dan orang-orang yang ada di dekatku. Dan tentunya ya aku merasa bahwa selama ini yang aku kejar gitu ya sebagai seorang akademisi bisa mendapatkan beberapa prestasi, ternyata itu tidak ada artinya kalau kita itu tidak bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan disinilah aku kayak ngerasa ini kayaknya ilmu aku benar-benar bermanfaat itu baru setelah aku join di platform ini. Jadi teman-teman, aku nggak tahu seberapa banyak aku harus mengulang cerita ini, tapi aku ulang lagi untuk menjadi pengingat bahwa saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita itu menghadapi triple burden of global malnutrition. Jadi teman-teman sehari-hari mengkonsumsi makanan yang sangat banyak diproses, kita sebut ultra processed food, itu sebetulnya mungkin isinya hanya kalori kosong. Teman-teman mungkin kenyang, tapi sebenarnya selnya kelaparan. Kelaparan itu kenapa? Karena sebenarnya tubuh kita itu membutuhkan bukan hanya makronutrien seperti nasi, ceplok telur, itu bisa bikin teman-teman kenyang. Tapi sebenarnya sel-selnya itu butuh berbagai macam jenis nutrisi. Termasuk yaitu tadi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan itu harus dalam jumlah yang cukup. Disebutnya mikro karena memang jumlahnya itu tidak butuh banyak ya. Tapi kalau misalnya dia nggak ada, atau dia kekurangan, atau defisiensi, itu menyebabkan yang disebut namanya hidden hunger. Dan hidden hunger ini itu menyebabkan berbagai macam jenis penyakit yang saat ini mengintai kita ya, termasuk banyaknya muncul autoimun, banyaknya muncul penyakit seperti GERD, banyak muncul penyakit yang terkait dengan hormone imbalance atau metabolic disorder. Itu banyak sekali faktor dari awalnya karena kekurangan nutrisi yang kita butuhkan. Tapi ada juga yang memang justru kelebihan. Ya, jadi dalam satu negara kita itu bisa punya tiga masalah nutrisi. Yang pertama, anak-anak kita stunting. Yang kedua, banyak dewasa kita sudah mengalami obesitas dan pada akhirnya terkena berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, itu hampir semuanya berasal dari karena kelebihan berat badan dan obesitas. Tapi bahkan di orang-orang yang terlihat sehat, yang tidak terlihat seperti obesitas atau tidak stunting, tapi ternyata ketika diuji waktu pas ada di lab gitu ya, ternyata mereka juga mengalami yang namanya micronutrient deficiency. Nah, dan ini sebenarnya kalau kita lihat penyebab dari penyakit saat ini 74% sebab penyebab kematian menurut WHO itu berasal dari penyakit tidak menular. Kalau zaman dulu mungkin tahun 1918 ya tentang Spanish flu gitu ya banyak kita meninggal sampai banyak banget itu biasanya karena penyakit menular. Tapi sekarang sebetulnya ini adalah penyakit-penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Dan bagaimana cara mencegahnya? Itu bukan dengan kita malah tergantung sama obat-obatan, bukan seperti itu. Justru bagaimana supaya kita itu tidak sakit dan kita bisa reverse kondisi kita dari yang kita sakit. Itu sakit itu rata-rata disebabkan karena 70-80% itu dari pola makan. Bayangin 70-80%, pola makan itu berarti sesuatu yang kita pilih. Itu berarti kita yang memasukkan makanan tersebut, kita memilih, kita yang masukin ke dalam mulut kita, berarti kita juga bisa memilih untuk tidak memasukkan hal-hal tersebut ke mulut kita ya. Dan mengganti makanan-makanan yang gak bagus gitu. Misalnya terlalu tinggi gula, terlalu tinggi lemak, minim serat, itu kita kurangi ya. Dan kita ganti sama makanan-makanan yang sifatnya whole food gitu. Ini bisa bantu banget untuk kita meregulasi blood sugar kita, untuk mencegah resiko cardiovascular disease, untuk menjaga status imun kita itu tetap sehat, tetap balance, dan mengurangi inflamasi. Dan inflamasi ini adalah cikal bakal berbagai macam penyakit kronis. Nah, yang banyak teman-teman tidak sadari adalah sebetulnya di dalam usus kita itu hidup triliunan mikroba. Dan mereka ini fungsinya penting banget untuk berbagai macam kondisi. Untuk tidur teman-teman, untuk kondisi mengendalikan stres, pencernaan yang optimal, menjaga berat badan yang sehat, mendukung inflamasi yang sehat, mendukung imunitas yang baik, dan yang paling penting ini ternyata sangat terhubung dengan kesehatan mental juga. Jadi bayangin kenapa kok orang-orang yang GERD kok biasanya comes with anxiety,
comes with kecemasan, panic disorder. Karena sebenarnya root cause-nya adalah di usus. Kalau usus kita itu gut microbiome-nya sudah tidak seimbang, dan yang mana itu disebabkan karena pola makan tadi 70-80%, banyak banget penyakit asalnya dari sini. Sebenarnya bagaimana sih caranya untuk menjaga keseimbangan gut microbiome? Ya, kita bisa dengan memasukkan probiotik ya, mengkonsumsi probiotik. Dan di sini biasanya apa-apa aja sih faktor yang menyebabkan gut microbiome kita itu rusak? Biasanya karena penggunaan obat-obatan jangka panjang yang terus-menerus gitu ya. Itu juga biasanya mengganggu keseimbangan dari gut microbiome kita. Konsumsi yang tadi UPF ya, makanan yang tinggi pengawet, pewarna, penyedap ya gitu-gitu tuh itu juga mengganggu ya karena mereka itu toksin ya terhadap si gut microbiome yang good bacteria ini. Dan apabila kita kembalikan keseimbangannya, maka kita bisa meningkatkan kemampuan dari kognitif otak kita. Bisa juga meredakan alergi-alergi karena sistem imun kita itu jadi lebih baik. Dan kita bisa jadi nggak gampang sakit, terus juga lebih mudah untuk menurunkan berat badan. Dan juga ya akhirnya yang kayak rasa begah atau kayak GERD itu juga bisa membaik. Nah, biasanya saya ya sebagai seorang ya seseorang yang memang mendalami tentang functional food selalu menyarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang baik untuk kesehatan ini itu sebagai pondasi. Itu minimum requirement. Tapi ternyata dalam kondisinya nggak bisa setiap hari orang, kalau aku tanya ya, siapa yang benar-benar setiap hari memastikan makanannya itu lengkap, ya adequate, gizi yang seimbang gitu ya. Ada nggak di sini? Coba aku tanya ya, bisa tolong tunjuk tangan nggak? Yang setiap harinya memastikan asupan makanannya itu sesuai dengan anjuran Kemenkes lah, isi piringku. Nasinya pas ya, sayurnya ada, masa itunya. Semuanya benar-benar pas dan ini dilakukan selama 10 tahun terakhir. Adakah? Kalau toh ada, itu sedikit banget, teman-teman. Kalau kita tanya ke semua orang-orang yang ada di Indonesia, rata-rata itu agak sedikit jauh ya dari menjaga kondisi makanan ya gizi sehat seimbang itu agak sedikit jauh. Tapi tolong diupayakan. Nah, kalau misalnya memang sudah terlanjur ya 10 tahun ini belakangan makannya sembarangan, kita memang sudah defisiensi, apalagi kita sudah mengalami gejala-gejala awal penyakit berat, maka mau tidak mau kita butuh untuk segera mengkoreksi. Mengkoreksinya itu jadi apa? Ya bukan dengan masuk ke dalam siklus kita mengkonsumsi obat-obatan secara terus-menerus, bukan. Atau bukan juga nantinya ya udahlah kita pasrah aja. Nanti kalau udah sakit banget baru berobat, nggak kayak gitu. Karena sebenarnya ini adalah quote yang aku suka dari Bapak kedokteran ya Hippocrates. Let food be thy medicine and medicine be thy food. Sebetulnya makanan kita itu harusnya menjadi obat, bukan obat itu jadi makanan. Jadi jangan kita tuh setiap hari malah makan obat-obatan karena ya udahlah nggak apa-apa sakit. Enggak. Gimana caranya kita itu bisa tetap sehat dan ini jauh lebih murah upaya untuk mempertahankan kesehatan daripada kalau nanti kita sudah terlanjur sakit. Kenapa? Kalau memang sudah terlanjur sakit, apa boleh buat memang harus minum obat. Dan obat itu di intend untuk mengobati, untuk mengatasi satu penyakit, dan ini harus diberikan dengan dosis dan dengan kontraindikasi ya, karena walaupun efektif, ada banyak dari side effects. Ada banyak orang yang tadinya nggak sakit ginjal, misalnya sakit tertentu gitu ya, karena mengkonsumsi obat-obatannya itu terlalu panjang, obat-obatan itu terlalu keras, maka ini bisa merusak organ-organ yang lain. Dan ketika organ lain yang rusak, nambah lagi obatnya. Terus nanti ini rusak lagi, nambah lagi sampai terjadi kerusakan dari organ. Dan ini kalau sudah sampai terjadi kerusakan organ, it's a state of no return. Jadi teman-teman, kalau masih bisa ya mengupayakan jangan sampai sakit. Kalau bisa apabila masih misalnya pradiabetes atau kolesterolnya mulai tinggi tapi belum sampai ke penyumbatan. Ini tuh belum terlambat loh teman-teman. Jadi jangan nunggu didiemin aja takut medical check up, takut untuk periksa ke dokter. Jangan, karena justru ketakutan kalian itu akan sangat-sangat fatal. Dan ingat, kalau misalnya kalian sakit, yang repot itu bukan diri sendiri, tapi kita bakalan ngerepotin banyak orang. Jadi, semoga yang hadir hari ini
hari ini minimal berupaya untuk mengurangi satu makanan yang kurang bagus dan diganti sama makanan yang bagus. Yang bagus itu apa? Tinggi serat, vitamin sama mineral. Itu biasanya yang kurang. Dan ganti bad fats ya, misalnya kayak gorengan sama healthy fats. Healthy fats itu omega 3 gitu ya, sama apa dari kacang-kacangan, dari alpukat itu juga banyak mengandung healthy fats. Di sini kenapa? Karena mudah sekali untuk diinkorporasi kepada makanan sehari-hari. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ngerasa jauh lebih gampang ya. Apa sih yang kita kerjakan yang paling gampang? Ya itu ganti pola makan itu paling gampang. Jadi kalau misalnya berat ya untuk tiba-tiba langsung super clean eating, nggak usah merasa berat karena lakukan satu hal yang bisa. Ya udah satu hari berarti mulai mengkonsumsi yang tadinya nggak pernah makan sayur, ada satu sayur gitu ya. Lama-lama diperbanyak, lama-lama sampai akhirnya em, isi piringku itu bisa tercapai. Jadi lakukan apa yang kalian bisa aja. Kenapa? Karena kita butuh antioksidan. Teman-teman tahu nggak sih setiap hari tubuh kita itu sel-sel kita itu rusak. Rusak itu kayak apa sih? Kalau mau dibayangin ya, lihat aja apel. Kalau kita potong, terus lihat nih kalau misalnya yang cakep ya apelnya sebelah di sebelah kiri. Atau kalau misalnya teman-teman direndam dalam larutan jeruk atau larutan lemon, itu dia mengandung antioksidan ya. Lemon itu biasanya pakai tinggi vitamin C. Jadi si apelnya itu bisa terlihat segar seperti yang sebelah kiri. Kenapa? Karena itu mengandung antioksidan ya kalau dicelupin ke dalam larutan jeruk atau misalnya ada vitamin C-nya. Jadinya bisa seperti kiri ini, dan sel-sel kita juga seperti itu ya. Setiap hari mengalami kerusakan karena sebabnya apa aja sih yang menyebabkan oksidasi atau kerusakan sel itu disebabkan oleh free radicals. Apa aja nih penjahatnya? Ya penjahatnya refined sugar, processed meat, yaitu pewarna, pengawet, penyedap, yang kimia-kimia itu, radiasi, toksin, polusi, yaitu minum alkohol, terus udah gitu asap rokok, polusi udara, itu semuanya bisa menjadi sumber dari kerusakan sel. Bagaimana cara mengatasinya? Ya kita bisa mengkonsumsi makanan yang kaya antioksidan. Tapi sayangnya kalau kita pengen mengkonsumsi antioksidan dalam jumlah yang cukup, terkadang dari makanan itu nggak cukup. Kenapa? Karena misalnya saya kasih contoh satu buah jeruk gitu ya. Kita konsumsi satu buah jeruk, kita pengen mendapatkan misalnya vitamin C dalam jumlah yang cukup. Ternyata tanah kita, ya ini kita juga sih yang rusak sendiri ya. Karena industrialisasi, global climate change, unsur hara kita itu sudah tidak sekaya dulu lagi. Jadi pada akhirnya makanan-makanan ya plant yang ada sekarang ini juga gizinya tidak sama seperti dulu. Yang mungkin dulu kita cuman butuh satu buah jeruk ya tahun 1940, 1950-an waktu belum terjadi pencemaran seperti sekarang. Cari-carinya Mungkin cara anu lawak mungkin. sekarang ini malah kita butuh sampai ya 7 buah jeruk gitu ya untuk bisa memenuhi kebutuhan vitamin C. Tapi kan ya nggak mungkin juga ya kita makan buah sampai banyak-banyak. Kenapa? Karena bukan cuma vitamin C-nya aja yang ada di makanan, ada gulanya juga, ada macam-macam yang lain juga. Sehingga terkadang ya kalau misalnya mau memenuhi kebutuhan dietary harian, itu kita bisa dengan menggunakan suplementasi. Oke? Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu ya, seberapa serius sih problem terkait dengan vitamin D deficiency? Kemarin aku ketemu salah satu bapak gizi ya dari Indonesia. Beliau adalah seseorang yang luar biasa ya, banyak banget dipakai di United Nations bahkan sebagai ambasador untuk gizi di Indonesia. Beliau cerita waktu beliau menjadi rektor di salah satu universitas, di universitas tersebut itu ada asrama dan mahasiswa yang masuk ke dalam asrama tersebut wajib menjalankan medical health check. 70-80% dari remaja kita itu kekurangan vitamin D dan semuanya hampir semuanya 80% itu anemia. Jadi kekurangan yang namanya mikronutrien itu tadi ya, kalau nggak vitamin atau mineral tertentu. Dan ini di 2023 ini dipublish di salah satu jurnal bereputasi baik ya, bahwa sekarang ini di Indonesia bahkan sudah menjadi public health emergency. Dan juga yang sedihnya ya, vitamin D deficiency ini juga terjadi di perempuan yang hamil. Dan ini sudah bukan cuman kayak public health issue, tapi sudah ditulis menjadi public health emergency.
Teman-teman tahu ya artinya emergency itu adalah gawat darurat. Berarti bayangkan kalau misalnya calon-calon ibu kita itu sudah pada kekurangan mikronutrien yang dibutuhkan. Dari mulai muda, remaja udah kurang. Pada saat mereka menjadi ibu, mereka juga kekurangan. Lahir, anaknya pada akhirnya punya kondisi alergi, kondisi stunting, kondisi ya autisme. Itu sudah banyak korelasinya dengan status gizi ibu. Karena 1.000 hari pertama dalam kehamilan itu penting sekali untuk menjaga status gizi yang baik. Nah, bagaimana sebagai seorang Indonesian ya, aku punya ilmunya, terus kok aku nggak sharing gitu. Terus aku selalu pengen sharing di ruang kelas. Aku bikin webinar gratis. Aku pernah menjadi ketua umum ya, ilmuwan Indonesia seluruh dunia tuh ada. Tapi kalau setiap aku sharing, kok yang aku pengen datang ya ibu-ibunya ya, ibu-ibu rumah tangga gitu ya, orang-orang publik, general public itu banyak yang tidak bisa mengakses apa yang ingin aku sharing. Baru di Tri ini, ya ini setiap aku ngobrol tiap minggu ada aja yang datang. Tadi pagi aku bikin webinar 150 orang datang, malam ini datang lagi 80 orang. Jadi padahal kalau misalnya kita ilmuwan bikin acara, itu sering loh bikin acara-acara kayak gini. Yang datang paling 10-15 orang dan itu ilmuwan-ilmuwan lagi gitu. Dan pada akhirnya aku bersyukur banget ketemu konsep ini ya, proaktif wellness, karena di sini aku bisa bagi ke teman-teman sharing terkait pentingnya jangan tunggu sampai sakit habis itu berobat. Itu namanya reactive wellness. Ketika kalau misalnya sudah terjadi kebocoran di atap, baru nanti ditambal gitu. Ya harusnya sih kita bagaimana caranya kita bisa membuat atap rumah kita itu kokoh supaya dia nggak bocor. Kenapa? Karena apapun yang kalau misalnya udah terlanjur rusak, udah terlanjur bocor, ya itu nggak akan lagi seperti semula. Kayak piring kalau udah terlanjur pecah, mau kita nanti coba untuk ngelem kembali, itu bentuknya tidak sama gitu. Sama tubuh kita kalau misalnya udah keburu rusak, apalagi terjadi permanent damage, itu akan sulit untuk dikembalikan ke state sebelumnya. Dan prinsip yang kedua, dan ini penting sekali, banyak orang berpikir, ya udah kalau aku mau minum, makan vitamin sama mineral, aku konsumsi suplemen, suplemen apa aja itu tidak masalah. Padahal tidak semua suplemen itu diciptakan sama dan apa yang kita makan itu sebetulnya tidak bisa diserap semuanya. Rata-rata yang bisa kita serap dari makanan itu mungkin mikronutrien sekitar 10-20% saja, terutama phytomolecules ya, bahan-bahan apa ya, molekul-molekul yang baik sekali untuk kesehatan yang mencegah resiko penyakit berat ya, seperti bisa menurunkan kolesterol secara alami, bisa membantu mengatur gula darah kita secara alami, bisa untuk mencegah resiko penyakit neurodegeneratif. Itu rata-rata ada sebenarnya di makanan, tapi penyerapannya sangat rendah. Nah, disinilah di Tri kita berusaha untuk membawa senyawa-senyawa dan molekul-molekul tadi yang bagus dari whole foods and plants, bagaimana caranya secara efektif bisa di-deliver ke dalam sel-sel kita. Jadi alhamdulillah aku bisa baru-baru ini bergabung ya, 1 tahun yang lalu bergabung secara resmi menjadi salah satu anggota Dewan Penasehat dari Tri. Sebenarnya awalnya juga nggak nyangka sih bisa diajakin karena waktu pertama kali ngeliat Dokter Dan Gubler datang ke Indonesia, aku sampai bela-belain cuti loh teman-teman. Dari Jepang aku cuti datang ke Indonesia, pengen ketemu sama Dokter Dan Gubler, pengen bilang makasih banget ya produknya bagus banget. Terus yang kedua aku bilang makasih banget ya mau berbagi ilmu sampai sampai aku baru pertama kali ngelihat ada satu saintis ngobrol ke orang awam. Ini orang awam ya, bukan bukan di conference. Tapi itu 1.000 orang datang ke Jakarta waktu pas Dokter Dan Gubler itu datang. Terus aku kayak ngerasa ini hebat banget ya the power of three sampai membuat orang-orang awam itu mau belajar tentang sains dan tertarik sama kesehatan dan konsep yang kita sebut proactive wellness tadi. Dan akhirnya aku kenalan, tukeran kartu nama, dan singkat cerita beberapa bulan kemudian aku datang lagi yang waktu pas beliau ke Hong Kong, aku datang lagi, cuti lagi, bawa anakku masih kecil. Pada saat itu aku juga nggak tahu apa yang menggerakkan hatiku sampai aku tuh mau travel dengan biaya sendiri segitunya sampai mau ketemu dokter Dan Gubler. Kenapa ya gitu? Karena aku percaya apa yang dibawa sama perusahaan ini tuh bisa betul-betul impacting lives and humanity. Itu aku percaya banget ada di platform ini. Makanya terutama kata kunci dari key differentiatornya dari Three itu adalah tentang absorpsi.
Kenapa sebagai seorang saintis aku melihat ini adalah satu hal yang penting? Karena problem dari malnutrisi dunia itu adalah sebenarnya molekul obatnya itu sebenarnya sudah ada di alam. Tapi permasalahannya itu tidak bisa dibawa ke dalam sel kita dalam bentuk yang mudah untuk diserap. Jadi ini adalah mismatch. Barangnya ada, kebutuhannya ada, tapi dia nggak nyampe gitu ya. Dan bagaimana supaya dia bisa nyampe, dia tuh butuh kendaraan. Nah, kendaraan inilah menjadi key teknologi yang dibawa sama Tri, sehingga absorptionnya itu bisa maksimal. Dan kalau misalnya kalian mau memahami ya, oh saya udah pakai kok suplemen, saya udah minum vitamin D dari merek ini, bahkan dosisnya jauh lebih tinggi. It's not only about the dose. Apa yang ditulis di dalam label itu belum tentu cocok sama apa yang ada di dalamnya. Jadi pilih suplemen yang memang tersertifikasi. Kalau kayak di Amerika itu ada namanya tersertifikasi yang NSF ya. Jadi produk-produk kita itu salah satunya diproduksi oleh Elevate Health Science, dan ini sudah tersertifikasi NSF menyatakan bahwa apa yang ada di label dan apa yang ada di dalam itu sudah pasti terjamin sama gitu ya. Maksudnya cocok. Dan ini nggak banyak suplemen itu punya sertifikasi seperti itu. Dan yang kedua, lebih sedikit lagi, suplemen itu diuji secara klinis dan punya third party test. Jadi biasanya banyak iklan-iklan, gimmick-gimmick, mereka spend a lot of money, bayar biaya promosi, biaya advertising, nge-hire, ya maksudnya nge-endorse gitu ya, supaya kelihatannya wow, testimoninya luar biasa. Tapi kita tahu ya kalau testimoni itu kan bisa bias, dan testimoni atau promosi gimmick marketing itu, kalau aku sebagai saintis melihat itu adalah scientific evidence level terendah. Makanya di setiap presentasi TRI, aku pengen menyajikan teman-teman itu data dulu. Baru habis itu cerita real story dari orang-orang yang sudah memakai produknya. Tapi bukan hanya menjual cerita aja, karena ya awalnya basisnya adalah data dulu gitu. Karena data itu menurut aku objektif dan tidak bias. Jadi untuk teman-teman di sini yang memang suka ya berpikir secara kritis, kalian bisa melihat ya bahkan uji epigenetik dari produk 3 ini bahkan sudah dipublikasikan di peer reviewed journal. Jadi kita punya beberapa third party clinical studies. Yang paling penting adalah terkait dengan penyerapan, nanti akan aku ceritakan. Dan yang nomor 4, ini juga cukup sedih ya. Jadi kalau misalnya kalian mengkonsumsi suplemen, itu kan ada biasanya dalam satu kapsul ya. Isinya sedikit gitu. Dan sisanya apa? Sisanya filler gitu, biar dipadatkan. Nah, filler-filler ini itulah yang sebenarnya nggak bagus karena filler-filler ini justru yang tidak kita butuhkan. Padahal kan kita pengennya kan masukin sesuatu ya kayak makanan tadi, semuanya yang berbasis whole food and plant, semuanya yang berbasis juga apa namanya? eh, Bahan-bahan yang memang kita butuhkan untuk tubuh. Dan yang tadi aku sampaikan tidak semua yang alami itu aman dan berkhasiat. Kenapa? Karena di bahan-bahan herbal kita, di ya kayak tadi ya, misalnya kayak kita mau mengkonsumsi segala sesuatu itu kan harus pas ya jumlahnya. Jadi misalnya kita pengen mengkonsumsi molekul tertentu dari labu siam gitu ya atau labu parang. Tapi kita butuh jumlah yang dibutuhkan sama tubuh itu misalnya kita harus mengkonsumsi sampai 10 jus gitu ya. 10 buah labu. Ya kan nggak mungkin. Karena ya yang lain-lainnya itu juga nggak bagus kalau dikonsumsi terlalu banyak gitu. Dan juga dalam satu misalnya daun herbal ada beberapa komponen yang memang bagus banget untuk kesehatan. Tapi di dalam daun herbal tersebut juga mungkin ada komponen yang kurang bagus kalau dikonsumsi jangka panjang, bahkan bisa berakibat kurang baik untuk ginjal sama liver kita. Jadi teman-teman jangan asal beli-beli herbal yang dalamnya nggak tahu apa gitu ya, terus langsung campur-campur sendiri gitu. Enggak, karena berbasis dari molekul yang dibutuhkan itu apa, prinsip dari kurasi ya dengan dosis dan gramasi yang tepat itu penting sekali untuk nantinya kalian bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari molekul yang diinginkan dan justru menghindari efek-efek negatif dari molekul-molekul yang justru tidak baik kalau dikonsumsi secara berlebihan.
Nah, inilah gunanya sains, gunanya ilmu pengetahuan. Jadi aku tidak akan membuat kalian pada bosan ya, untuk cerita secara detail tentang sains, tapi untuk para orang yang pada seneng ya ngelihat data-data kayak gini, abis Zoom nanti boleh ya, kalau misalnya pengen dapetin data-data klinisnya. Pada intinya adalah kalau semakin tinggi penyerapannya, semakin chest plank. Semakin tinggi penyerapannya, berarti manfaat untuk tubuh semakin terasa. Jadi molekulnya itu ada, tapi biasanya tidak mudah diserap. Kalau tidak bisa diserap sama tubuh, biasanya dia akan keluar lagi, menjadi urin yang sangat mahal ya. Jadi teman-teman bisa dibilang jadi akhirnya sayang banget uangnya gitu. Udah dihabisin mahal-mahal, ternyata bisa diserapnya cuma 10%. Sementara kalau misalnya di Tri mungkin harganya agak lebih mahal, tapi ya penyerapannya itu juga sangat tinggi dan pada akhirnya manfaatnya untuk di badan juga luar biasa, bermanfaat. Dan kita juga punya, beberapa studi termasuk menguji gen-gen yang penting banget buat kesehatan, termasuk yang aku pengen highlight di sini, ini ada GLP-1. Ini adalah salah satu, very important target untuk support healthy blood sugar and blood insulin levels. Dan ini merupakan salah satu, target gene untuk terapi diabetes tipe 2. Dan banyak banget ya sekarang, GLP-1 ternyata mengkonsumsi, itu ya makanan-makanan yang baik gitu ya, ternyata bisa meningkatkan, ekspresi gen dari GLP-1 secara alami. Dan di sini kita punya buktinya ya, bahwa, Vitality itu bisa meningkatkan GLP-1 348%, ekspresinya, artinya ya, secara internal ya, dari konsumsi makanan, ekspresi gennya itu meningkat dan pada akhirnya nantinya tubuh kita itu bisa, untuk meregulasi tadi healthy blood sugar and blood insulin levels. Dan ini nanti akan sangat berkaitan dengan apa yang sahabatku akan sharing terkait dengan diabetesnya. Nah, hari ini, aku juga ditemenin ya sama beberapa sahabat-sahabat yang akan berkenan untuk sharing dan aku pengen, memperkenalkan, satu sahabat namanya Mas Riko yang, pada beberapa bulan yang lalu ya baru kita ketemu. Awalnya kita saling nggak kenal, tapi Mas Riko datang ke salah satu toko, di office kalau nggak salah waktu itu bulan April ya, Bulan aku April, betul, Prof. bulan April ya, 27 April sampai inget ya, karena, itu hari ini ulang tahun perkawinan ya, tapi aku paginya ini dulu, apa, paginya presentasi dulu gitu sama teman-teman, baru dinner, anniversary, aku jadi inget tanggalnya. Dan, hari itu juga ketemu sama Mas Riko dan waktu itu aku juga menyampaikan bahwa, produk kita itu semuanya yaitu ya lengkap dengan sertifikasi, termasuk sertifikasi halal juga, dan yang paling jarang adalah suplemen yang listed di PDR. Nah, di PDR ini tuh susah banget untuk bisa masuk ke PDR. Jadi waktu pas aku beberapa bulan yang lalu ya pergi ke Thailand, ke library yang sangat-sangat tua, itu aku ketemu tuh Physician Desk Reference edisi tahun 1971, di mana sejak dulu ini adalah salah satu sumber yang sangat terpercaya untuk para dokter itu meresepkan obat atau suplemen. Dan untuk bisa masuk ke dalam, ya bukunya tebel sih, tapi bayangin nggak terlalu banyak ya, suplemen yang masuk ke situ banyakan obat, karena jarang sekali suplemen bisa memenuhi beberapa persyaratan, yaitu punya formulasi yang unik, bukan white label ya, terus udah gitu dia punya uji klinis dan, fungsinya itu memang bagus untuk, diakui oleh para health professionals, penting untuk mendukung kesehatan. Dan semua produk Tri, kita punya 6 suplemen dan kita punya 4 skincare dan satu energy drink ya, clean energy drink. Jadi kita total punya 11 produk dan bayangkan semua suplemen minumnya itu sudah listed di PDR. Satu-satunya perusahaan yang semua produknya bisa listed di PDR. Bahkan skincare kita yang luar biasa ya, moisturizer sama serum kita itu juga listed di PDR. For the very first time, ini rekor ya teman-teman, karena nggak ada skincare masuk ke dalam PDR tuh nggak ada. Tapi nanti, mungkin in another time aku akan ceritain ya, karena kalau, skincare-nya aja itu bisa bermanfaat untuk kesehatan gitu, termasuk untuk mengatasi atopi, termasuk untuk mengatasi alergi berat gitu ya dan, mmm
Dan juga ini bagus untuk meningkatkan well-being karena nanti ada bisa aku ceritain itu skincare-nya itu punya prinsip yang disebut neurokosmetik. Jadi membantu untuk rilis hormon-hormon yang membuat kita itu bisa happy. Makanya dia bisa masuk ke PDR. Tapi hari ini aku mau cerita soal suplemennya karena suplemennya itu sebenarnya ada 6 dan gampang aja sih sebenarnya kayak kalau ibaratnya badan kita itu rumah, Eternal itu kayak atapnya ya, pelindung gitu kan dari radikal bebas tadi aku bilang tuh selalu terjadi kerusakan, itu dibantu diatasi dengan Eternal. Dan Revive itu anti-inflamasi, Purify itu untuk detox ya karena salah satu problem yang paling utama saat ini adalah penumpukan dari logam berat gitu ya sehingga perlu kita detox. Terus yang biasanya kurang dari makanan itu kita tambal menjadi pondasinya itu Vitalite. Terus untuk apa ya untuk casingnya ya untuk sendi kita juga skin health itu kita punya kolagen dan untuk menjaga status imun yang baik untuk menjaga gut health kita imun support kita punya produk Imune. Nah hari ini aku akan ditemenin sama Mas Riko. Selamat malam Mas Riko. Selamat malam, Prof. Sasti. Iya, Mas Riko, Selamat. boleh perkenalkan diri dulu, Mas Riko. Saat ini domisili di mana dan profesinya Baik, apa? baik, Prof. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Eh, Sangat senang sekali saya bisa bergabung dengan Tri International Wellness Card gitu ya. Ini adalah pertama kali saya diberi kesempatan atau memang baru berani tampil di Zoom dengan eh, satu Zoom dengan Prof. Jadi eh, pada kesempatan ini juga saya coba memperkenalkan diri saya kepada rekan-rekan yang barangkali belum mengenal saya secara apa mendalam gitu, Prof. Saya bekerja di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Eh, Unit saya adalah di unit transfusi darah rumah sakit, pelayanan terhadap transfusi darah, dan sehari-harinya saya melaksanakan pelayanan donor darah dan transfusi darah kepada pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Polri. Dan pertama kali saya bergabung dengan Tri ini adalah memang eh, eh, apa atas desakan istri saya juga sebenarnya, Prof. Saya tuh dilihat sama istri saya tuh kayak orang stres kalau pulang kerja gitu ya. Sebelum di unit transfusi darah nih saya di Mabes Polri, Prof, yang banyak tekanan pekerjaan, tekanan atensi pimpinan yang membuat saya agak eh, agak pusing gitu ya. Tapi dilihat istri saya kok saya udah mulai agak-agak aneh sehingga secara fisik saya memang masih oke, tapi ternyata dalam mental mungkin saya agak kendor gitu ya, Prof. Akhirnya saya diperkenalkan oleh Tri, dan awalnya saya tidak pernah ingin juga mengkonsumsi suplemen yang tidak pernah saya konsumsi sama sekali sebelumnya. Tapi menurut istri saya yang sudah banyak membaca tentang Tri ini, ternyata dia tahu bahwa Tri ini adalah suplemen terbaik untuk 2023 ya, atau 2 tahun terakhir ini, Prof. Maka itu waktu itu saya ketemu dengan Prof di kantor Tri di Sudirman. Awalnya pun saya sampai sana hanya ingin mengantar istri saya saja, tapi nggak tahu kenapa saya terpanggil untuk datang juga bergabung, dan kebetulan pada saat itu Prof dan tim sudah lengkap untuk mendapatkan paparan. Dan 2 hari kemudian saya langsung bergabung dengan Tri karena saya sangat tertarik dengan epigenetik yang ada di Tri. Saya mempunyai basic sebagai laboratorium medik, Prof. Dan beberapa teman saya yang saya ajak ke sini pun juga ada 4 orang yang memiliki basic laboratorium medik. Jadi ketertarikan kami terhadap Tri ini memang sangat relevan dengan basic pendidikan yang kami terima waktu di bangku kuliah dulu. Izin, Prof, jadi saya cepat saja gitu ya, karena memang waktu sudah sangat sempit. Uh, Rekan-rekan, Bapak Ibu, saya mengkonsumsi Tri ini tidak dalam hal coba-coba ataupun apa namanya, memang saya memiliki sampel sampel terhadap istri saya yang memang banyak mengeluhkan tentang GERD-nya, Prof. Saya harus bolak-balik ke rumah sakit itu berapa kali dalam waktu sebulan, mungkin sebulan itu 2 kali. Saya harus bawa beliau, istri saya itu ke internis,
ternyata beberapa minggu kemudian kambuh lagi, saya harus ke subspesialis internis, ke gastro gitu ya, diperiksa ini, diperiksa itu, minum obat ini, minum obat itu. Tapi tidak pernah ada perbaikan yang signifikan. Sampai akhirnya kami berkenalan dengan Vitalite ini, Prof. Vitalite ini lah yang dikonsumsi istri saya dalam 1 bulan pertama. Kemudian juga ditambah Imune yang sangat baik untuk relevansi kekebalan tubuhnya dia, ditambah dengan Eternal untuk antioksidannya. Dan lama-lama akhirnya semua produk kami kami konsumsi, Prof. Karena memang efek di saya pun terasa sangat jelas. Entah kenapa emosi saya sekarang sudah semakin stabil, wajah saya katanya semakin apa namanya? Semakin segar, semakin refresh Islam. gitu ya. Diclong mungkin kalau ibu-ibu bilang, kemudian eh, simpatik dan empati saya kepada orang itu menurut saya, menurut istri saya itu sebelum saya mengkonsumsi itu sangat tidak sangat minim lah. Tapi begitu 6 konsumsi produk ini saya konsumsi, istri saya mengatakan dan beberapa teman-teman saya juga melihat ada perubahan kepada saya, sehingga saya sangat berterima kasih kepada Prof. Sasti yang telah memperkenalkan saya kepada Tri ini. Insya Allah saya akan terus mengkonsumsi 6 produk ini, karena teman-teman yang saya bawa pun sudah mengkonsumsi semua produk-produk ini, Prof. Alhamdulillah, ada Mbak Ati, ada Mbak Munit, ada Fitri, ada Mbak Teh Lita, dan semuanya kalau saya ceritakan semalaman ini nggak cukup cerita tentang efek Tri ini, Prof. Jadi Ya. mungkin suatu waktu nanti kami diberikan waktu lagi untuk melakukan diskusi, dan apa namanya, segala hal tentang Tri ini akan saya detailkan lagi. Cuma yang jelas, berdasarkan uraian Prof tadi, memang perlu rekan-rekan dan Bapak Ibu ketahui bahwa fungsi imunitas tubuh itu semuanya ada dalam 80% atau mungkin 70% ada dalam usus, sehingga usus kita harus benar-benar usus yang sehat. Sementara di kehidupan modern ini kita sangat rentan terhadap konsumsi antibiotik, konsumsi obat kimia, apalagi sekarang sudah ultra food process itu semakin menggila gitu ya, Prof. Hampir setiap hari kita melihat, atau diri kita sendiri mungkin sering makan gorengan sebagai pencetus inflamasi, kemudian apa namanya, pop mie atau indomie yang dulu sangat menjadi favorit kita itu memang harus dikurangi, dan jangka waktu tertentu merusak mikrobioma usus kita, sehingga keseimbangan tubuh jelas saja menjadi rusak. Nah, dengan konsumsi Vitalite yang banyak sekali mengandung lengkap apa ya, multivitamin, omega 3, mineral, enzim, segala macam hal ada di sini, Prof. Sehingga sangat saya rekomendasikan kepada teman-teman yang memiliki GERD dan merasa banyak makan tapi kok merasa energinya lemas, cepat capek, kemudian apa namanya, tidak bergairah, otak juga suka agak blank, itulah ada di Vitalite. Karena beberapa komponen dalam Vitalite, dia mengekspresikan beberapa gen BDNF, belum lagi untuk GLP-1, saya baca-baca lagi tadi, sangat menekan metabolisme gula darah dan mengatur gula darah kita menjadi gula darah yang sangat ideal. Sementara untuk Eternal, ini kolagen dulu ya, Prof. Agen. Ini kolagen ini istri saya kembali lagi ke contoh istri saya, Prof. Karena tidak mungkin saya menceritakan ini, tapi sampel saya nggak ada. Di kolagen ini memang eh, produksinya ini sangat, efeknya ini sangat bermanfaat buat istri saya. Ini menjadi, dulu tuh suka bunyi krak krak gitu ya. Kalau sebelum konsumsi ini kenapa krak krak ini, ternyata sendinya sedang bermasalah, Prof. Mungkin pelumasnya kurang atau apanya, mikronutrisinya nggak bagus. Tapi setelah minum kolagen sekira 2 cycle gitu ya, alhamdulillah, Prof. Lutut sekarang sudah sakit-sakitnya sudah hilang gitu ya, kerk-kerknya sudah gak kedengeran. Udah gitu muka wajahnya itu lebih kelihatan cerah, agak merah jambu gitu, Prof. Dan lebih kenyal kalau Waduh. kita senggol-senggol itu.
Wah, Jadi seneng banget ini ibu-ibu dipuji sama suaminya kayak gini, luar biasa. ya, jadi Gimana kolagen Jal? ini sangat saya rekomendasikan untuk ibu-ibu yang membutuhkan sendi yang sehat gitu ya. Kemudian apa namanya, agak apa itu, stretch mark ya. Stretch mark Stretch. kamu itu udah sama ada apa itu ya, luka-luka yang sulit sekali sembuh dari dulu itu bisa berhasil hilang dan sekarang lebih percaya diri terhadap komunitasnya sendiri, Prof. Mantap. Untuk Kalau eternal Eternal ini, gimana? kalau untuk internal ini itu, Prof, apa, rambut rambut saya itu sekarang agak lebih, nanti saya belum foto itunya, Prof, belum foto apa namanya, belum foto before after, tapi yang jelas anak rambut saya sekarang semakin banyak. Kemudian juga karena mengandung antioksidan, katanya lagi nih, Prof, katanya lagi ya saya lebih tampil lebih semangat, lebih energi, tidak sesuai dengan umurnya. Beberapa teman saya di Mabes juga bilang, ah itu karena pekerjaan lo aja yang sudah lepas dari pressure tinggi. Tapi padahal setelah saya sampaikan bahwa saya minum Eternal ini, barulah mereka merasa tertarik untuk mulai coba-coba gitu ya, Prof. Sehingga akhirnya di luar L4, L1 saya yang hadir hari ini, ada beberapa yang memang konsumsi dan sudah rutin selama 2 bulan ini mengkonsumsi Eternal. Jadi tidak salah kalau Bapak Ibu yang ingin awet muda, anti inflamasinya juga sangat tinggi. Teman saya yang punya yang rencananya mau pasang ring jantung itu, sampai begitu saya kasih 2 saset dia minum 2 hari itu langsung berasa bahwa memang ini obat yang sangat, bukan obat ya, suplemen yang sangat membantu inflamasi sehingga kehidupan apa namanya, kualitas kesehatannya dia agak agak meningkat begitu minum 2 saset ini. Cuma sampai sekarang memang belum belum mulai konsumsi lagi karena dia masih mencoba untuk memperbaiki mikronutrisinya, Prof. Karena GERD juga dia kena sehingga dia sedang mengkonsumsi Immune dan Vitalite-nya. BTG. Mudah-mudahan nanti dapat rezeki dan bisa tambah eternal ya, karena untuk Betul, para Prof. perempuan ini, kalau di aku kerasanya adalah hormon balance. Dulu tuh kayak, aduh, apalagi punya anak masih kecil dan satu lagi ada remaja, itu emosi sering banget nggak stabil ya. Aduh, ibu-ibu rasanya tuh kan ujian banget, punya toddler sama punya anak remaja perempuan lagi. Tapi kalau sekarang tuh kayak setelah minum eternal udah tidurnya enak dan emosi tuh kayak stabil gitu ya, jadi kayak benar-benar Betul, Prof. hormon balance ini bagus banget. Kalau Revive gimana Pak Rik? Tadi sebenarnya kemarin saya baru dapat member baru, dia minum Eternal dan Vitalite, dan baru sekali minum 1 saset itu dia langsung, biasanya polisi itu suka agak susah ngasih statement, Prof. Dia harus Mm-mm. kita tanya dulu baru dia kasih statement. Kalaupun kasih statement juga ya datar-datar saja, seolah-olah tidak ada pengaruh apa-apa, tapi tetap aja mereka konsumsi. Tapi untuk kasus yang kemarin, dia tanpa sebab tanpa apa dia laporan setelah minum Eternal dan Vitalite benar-benar membantu kualitas energi dia dalam kehidupan dia, ya senang olahraga dan sebagainya. Dia sangat merasakan bahwa ini sangat berubah setelah mengkonsumsi Vitalite dan Eternal kemarin, Prof. Oh iya, dan Revive juga ya. Revive ini buat aku ngebantu banget untuk sendi ya, untuk mamahku terutama. Itu kan udah ada kayak sakit sendi di lutut ya. Biasanya kalau udah usia lansia tuh lututnya kalau pas nekuk sakit, apalagi kalau pas lagi sholat itu untuk ruku sama sujud tuh udah pada sakit. Tapi alhamdulillah sekarang mamahku malah bisa sepedahan sampai berapa kilo loh, kadang-kadang sampai ke rumahnya padahal jauh. Jadi Revive ini benar-benar ngaruh banget untuk kesehatan sendi dan juga antiinflamasi ya, yang antiinflamasi alami. Jadi teman-teman yang punya kondisi inflamasi seperti autoimun, GERD juga, dan kondisi inflamasi lainnya, Revive ini ngebantu banget ya. Buat aku nih sebenarnya satu produk yang membuat aku jadi tertarik untuk mengkonsumsi semua produk Tri, karena awalnya itu karena dari Revive gitu. Betul, Nah, Prof. Ini juga saya juga pengen ngasih tahu ke Prof tentang mm, terkait ini titipan, Prof. Titipan mm, L1 saya, Teh Lita ini. Teh mm, Lita ini
orang yang apa yang tadinya sangat sosialita gitu ya Prof ya. Tasnya yang branded, pakai fashionable, tapi beliau ini merasakan bahwa kualitas kesehatannya kurang baik dan setelah saya memakai produk dan saya tawarkan Revive, beliau sampai sekarang selalu mengatakan tidak akan lupa kepada saya dan pada istri karena kualitas kesehatannya sangat meningkat setelah konsumsi Revive ini, Prof. Beliau sih konsumsi semuanya, cuma Revive ini sangat dirasakan oleh Teh Lita karena ya itu tadi sholatnya sudah nggak pakai kursi lagi, kursi apa itu kursi sholat kan suka duduk terus itu ya, nggak bisa sujud gitu ya. Tapi alhamdulillah kualitas ibadahnya Teh Lita ini meningkat karena Revive yang diminum sudah tidak lagi eh, sudah sangat apa ya, lututnya sudah sangat membaik. Kemudian juga apa olahraganya sekarang sudah jalan, Prof. Jalannya tadinya harus digandeng sama kita, Prof. Kalau mau kemana-mana, Prof. Sudah sat set. Naik tangga mau ke masjid yang ada tangganya aja beliau harus mikir untuk mencapai masjid itu. Tapi begitu Revive ini beliau konsumsi terus, tangga itu sepertinya sudah sangat mudah untuk dia lewati. Itu Oh, titipan dari Teh Lita. makasih Kebetulan ya Teh juga Lita sharing ada ceritanya. orangnya juga di sini. Mudah-mudahan Sama Teh Lita juga Teh Lita. mendengar. Baik, Seneng Prof. deh denger ceritanya. Purify gimana Mas Riko, ada cerita soal Purify? Ini Kalau penting banget ya untuk Purify dapetin. ya, Purify ini lebih kepada istri saya lagi, Prof. Hmm. Saya belum monitor L1 saya yang lain terkait produk. Istri saya ini dulu waktu masih mudanya itu sangat menggandrungi, menggilai, atau mungkin seneng banget pakai kosmetik-kosmetik yang apa ya, yang apa namanya, yang mengandung merkuri gitulah, Prof. Kayak obat puyer gitu kali ya, racikan gitu ya, Oh, biar racikan putih ya, biar ya namanya. memutih gitu ya. Betul, tapi memang itu dia tidak sembarangan juga dalam mendapatkan itu. Cuma memang itu dari dokter kulit zaman zaman itu, zaman zaman istri saya masih gadis. Sehingga pada saat ini kulitnya terlihat legam, kemudian banyak sekali apa namanya residu-residu racun yang masih melekat kuat di kulitnya. Rambut juga sering rontok gitu ya. Tapi sekarang, Prof, alhamdulillah tanpa disadari memang eh, wajah yang berkabut itu sudah menghilang gitu Hmm. ya. Saya sudah pernah share juga di grup BS, wajahnya sudah lebih kelihatan cerahnya gitu ya. Padahal waktu pakai skincare yang apapun itu nggak ngaruh tuh, kabut hitam itu selalu aja ada. Tapi sekarang Purify inilah yang kami curigai yang telah membuat kabut hilang. Detox yang dilakukan oleh Purify ini berhasil mengikat racun di kulit wajahnya sehingga pelan-pelan memudar, berkurang, dan sekarang sudah lebih cerah dalam aktivitasnya. Dan Revive ini sebenarnya satu produk yang tidak dimiliki oleh brand lain ya, karena produknya itu bisa mengikat logam berat secara spesifik dan mendukung kesehatan dan apa mengembalikan ya performance ya dari 5 organ kunci, yaitu organ-organ yang memang fungsinya untuk menyaring dan apa mengeluarkan racun gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya Purify ini, terutama kita hidup dalam kondisi yang sangat-sangat tercemar ya, tidak tidak apa namanya, dari makanan, dari air, dari wadah makanan, dari berbagai produk rumah tangga, bahkan dari semprot-semprot pewangi, itu banyak sekali ya sebenarnya tanpa kita sadari itu tercemar berbagai macam paparan toksin dan logam berat. Dan ini masalahnya jadi apa? Masalahnya itu jadi hormon disruptor, teman-teman. Jadi terutama untuk perempuan ya, kita tuh jadi banyak banget mengalami kondisi ya hormon imbalance, ya akhirnya jadi ya timbullah miom, terus ada infertility issues gitu dan berbagai macam masalah lainnya ya. Dan ini bisa mudah-mudahan dibantu dengan membersihkan organ-organ kunci kita sehingga metabolisme kita itu bisa berjalan lagi dengan optimal. Dan yang paling penting ini sebenarnya penting banget untuk mengatur berat badan yang sehat. Karena jadi lancar banget ke belakang. Jadi yang biasanya sembelit banget gitu ya, sembelit dan susah banget untuk ke belakang, itu biasanya jadi reguler. Dan kalau misalnya itu udah reguler, berarti metabolismenya itu bisa berjalan lagi dengan baik.
baru kita bisa mengeluarkan ya biasanya otomatis yang tinggi-tinggi tuh kalau tes darah ya asam urat lah, ya kolesterol lah. Kalau organ kunci kita dalam melakukan metabolisme itu bisa jalan lagi, ya biasanya nanti blood testnya juga akhirnya biasanya membaik gitu. Jadi bukan hanya tergantung pada obat-obatan, tapi kita juga mendukung perkakas ya perangkat organ-organ kita itu untuk bisa kembali menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, yang terakhir ini produk Imunenya. Sebelum habis ini akan ada cerita yang luar biasa tentang temanku yang mengkonsumsi 6 produknya. Ini adalah produk yang terakhir dan sahabatku ini luar biasa banget sih terkait dengan pulih dari diabetes. Satu lagi akan ada setelah ini cerita dari Kak Fitria yang mengalami trauma dan injury berat. Alhamdulillah juga terbantu dengan produk Tri. Oke, mungkin kita cerita sedikit tentang produk yang terakhir, Mas Riko, Boleh, sebelum ya kita Prof. ambil Mas. Ini memang pamungkasnya ini Imune ini Prof. Jadi selama bulan Mei sampai dengan Oktober ini, kotak obat saya itu utuh, tidak ada lagi apa itu apa obat kamu itu? Omeprazol lah, apa tolak angin lah, apa tuh Inpepsia itu ya buat lambung. Itu 5 bulan ini utuh, Prof. Mungkin kalau saya buka sekarang nih kotak obat di rumah saya ini sudah expire semua. Alhamdulillah istri saya berhasil menyembuhkan kelemahan tubuhnya, imunitasnya dia yang lemah itu, Prof. Setelah mengkonsumsi Imune ini, Prof. Biasanya sebulan seminggu itu harus dikerokin, sebulan itu dia harus dipijet sama ibu-ibu di rumah, apa ibu-ibu tukang pijet gitu ya. Sampai sekarang setelah Imune ini kami konsumsi, Prof, ya sekali lagi saya banyak terima kasih kepada Tri Internasional dan Wellness Squad gitu ya, Prof. Istri saya sudah bisa kembali uh, sehat seperti ya mungkin seperti 10-15 tahun yang lalu gitu ya. Karena sudah tidak memiliki GERD lagi, sudah tidak pernah berobat ke dokter lagi. Sakit giginya juga sudah hilang karena asam lambungnya sudah terkontrol. Kemudian makanya kalau saya ceritain satu malam ini nggak cukup. Artinya sebagai penutup dari saya, Prof, terima kasih Tri. Kemudian teman-teman, saya adalah bukti paling nyata dalam pengelolaan Tri ini. Suplemen yang dulu saya anggap cukup dengan minum apa itu yang di warung-warung gitu ya, tapi tidak ada manfaat apapun, atau mungkin ada manfaatnya tapi sedikit, tapi dengan 6 produk Tri ini sangat membantu kualitas kesehatan kita, yang sehat menjadi tambah sehat, yang sakit juga insya Allah menjadi sehat. Karena memang saya setiap hari bertemu orang sakit, Prof, dan sakitnya macam-macam. Ternyata di rumah saya pun ada orang sakit juga, maka saya sembuhkan dulu yang di rumah, kemudian nanti saya akan coba target saya adalah menyembuhkan banyak orang sakit gitu ya, atau meningkatkan kualitas dia dari sakit menjadi lebih sehat. Barulah nanti selanjutnya ke depan apa yang Tri janjikan, bahwa Tri ini saya menganggap Tri ini sangat luar biasa, Prof. Saya sudah menyehatkan orang, saya sudah mengajak orang untuk sehat dan orang itu sehat. Saya dikasih bonus oleh Tri untuk macam-macam tanda terima kasih Tri kepada saya yang telah membawa orang menjadi lebih sehat lagi. Kira-kira seperti itu, Prof, yang bisa saya sampaikan, kan masih banyak bicara lain yang harus Prof berikan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget ya teman-teman. Padahal nih awalnya diajakin Zoom nggak pede katanya nggak mau. Padahal Masya Allah ya. Jadi kalau misalnya dengar cerita kayak gini banyak banget ya yang akhirnya aku pikir kenapa nggak dari dulu ya aku kenal ya. Tapi Alhamdulillah ya hari ini kita semua berkumpul di sini. Sudah 2 tahun lebih aku ada di Tri dan setiap minggunya tanpa fail kita selalu sharing seperti ini. Every single day for 2 years. Karena kita nggak tahu kapan ada seseorang yang hadir di sini ternyata terbantu banget kualitas hidupnya. Aku pengen panggil orang yang pertama yang diajak sama Mas Riko dan selanjutnya nanti terakhir adalah orang yang aku ajak pribadi ya untuk cerita. Yang pertama, Mas Riko mungkin bisa memperkenalkan diri. Em,
salah satu dari L1-nya. Jadi adalah orang yang dibawa sama Mas Riko langsung, Mbak Fitria Nurhayati. Silakan Mas Riko. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Prof sudah memberikan ruang dan waktu kepada kami. Eh, Fitri Nurhayati ini adalah teman bersama Prof. Teman bersama itu teman istri saya juga, adik kelas saya juga waktu dulu. Makanya saya bilang tadi beberapa teman saya adalah memiliki basic TLM atau Teknik Lab Medik. Fitri ini bekerja di rumah sakit di Puskesmas Mampang sudah sekitar 10 sampai 12 tahun lah mirip-mirip saya karena kami hanya beda beberapa tingkat dengan Fitri. Dan Fitri ini pertama kali kami ketemu dalam keadaan kurang kualitas, merasa sehat tapi menurut saya kurang sehat, kira-kira begitu Prof. Jadi setelah kami edukasi pelan-pelan, setelah kami lakukan pendalaman pelan-pelan, Fitri berhasil kami ajak ke kantor Tri dan langsung ketemu dengan Dokter Riani waktu itu, mendapat penjelasan langsung dari Dokter Riani secara wellness, dan pada sore hari itu juga langsung pesan paket intro untuk dikonsumsi selama sebulan. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, Fitria Nurhayati, adik kelas saya, silakan Mbak Fitri. Fitria. Terima kasih, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri. Em, Mbak Fitri, terima kasih ya udah hadir di sini dan mungkin apa yang akan aku tanyakan tidak mudah untuk dibagikan kepada umum, tapi aku berterima kasih untuk bisa menceritakan cerita awal mula, mungkin apa yang terjadi ya dalam hidup Mbak Fitri sampai pada saat itu mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik karena ada tragedi gitu ya dalam hidupnya. Mungkin bisa diceritakan Mbak Fitri sedikit tentang apa yang terjadi 2 tahun yang lalu. Terima kasih, Prof. Lastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan malam ini sehingga saya bisa sharing ya di TRI ini, di mana tahun 2023, tepatnya tanggal 3 Maret, itu saya mengalami tindak kejahatan, di mana saya mengalami pemukulan di area kepala, tulang pipi, terus sama skapula belakang. Sehingga di tulang pipi saya mengalami retak dan harus menjalani operasi. Sementara sepanjang waktu selama 2 tahun ini, saya juga mengalami sakit ya. Maksudnya tuh jari tangan saya tuh setelah tindakan pemukulan itu mengalami kesemutan sepanjang waktu sampai saat ini. Bahkan kondisi leher saya itu secara anatomis sudah tidak normal ya. Saya udah berobat ke dokter apa ke dokter saraf, kemudian ke dokter eh, apa namanya, Pedi. ortopedi, dan itu memang disarankan adalah saya untuk ganti bantalan. Namun dari dokter saraf tidak menyarankan karena resikonya besar ya di usia sekarang. Dan selama saya tidak selama ini saya tuh 2 tahun tuh mengalami sakit yang sangat luar biasa dari leher sampai kepala ya nyeri sepanjang waktu. Bahkan kalau saya tidur pun itu saya harus melakukan tindakan apa ya, penusukan jarum di kepala karena memang saya memang melakukan tindakan akupunktur dan detok wajah itu selama 2 tahun ya. Namun karena saya diperkenalkan gitu kan sama Mas Riko untuk ikut ini, akhirnya saya disarankan untuk menggunakan produk Tri, baik itu Revive, Revive, terus apa namanya, Imun, kemudian kolagen, Perive itu semua saya minum. Alhamdulillah baru 3 hari saya minum itu sudah mengalami eh, kemajuan ya. Artinya tuh saya tidur tuh tidak mengalami sakit yang sangat luar biasa gitu loh. Itu saya seneng banget gitu kan ya. Karena jujur aja itu 2 tahun kayak gitu tuh rasanya sakit banget ya. Mungkin buat orang lain mungkin kelihatannya kok biasa aja ya, tapi ya namanya syaraf ya kan nggak kelihatan ya sakitnya gitu loh. Mungkin itu sih dari saya. Semoga apa ya ini bisa membantu buat teman-teman yang belum gabung di TRI bisa apa ya bisa ikut hadir, bisa bergabung di TRI gitu kan, bisa merasakan. Saya pun juga sampai minum kolagen pun juga ada perubahan sih.
gitu kan. Teman-teman juga kok sekarang beda ya, meskipun rasa nyeri itu ada gitu ya, tapi nggak terlihat tampak banget gitu. Itu sih Prof yang saya alami. Dan saya Jadi pun juga sekarang nggak kontrol ke berobat lagi ke dokter. hmm, jadi alhamdulillah sekarang apa painnya jadi jauh lebih manageable ya, Mbak Iya. Fitria. Teman-teman waktu pas aku pertama kali ketemu Mbak Fitria karena waktu itu Mas Riko yang bawa ya, dan Mas Riko cerita sedikit tentang apa yang terjadi. Dan waktu pas hari itu aku datang ke office, entah kenapa setiap aku datang terus setiap aku ketemu sama teman-teman, em, orang yang aku nggak kenal ya, terus aku jadi kayak diingatkan kembali gitu, kenapa ya aku setiap minggu rajin banget gitu ya, malam-malam sebenarnya bisa aja aku tidur santai nonton Netflix, tapi aku menghabiskan waktuku setiap minggu di sini karena ya aku alhamdulillah karena aku sharing dan karena ada platform ini, jadi Mbak Fitri yang 2 tahun yang menahan rasa sakit yang luar biasa gitu, Mm-mm. alhamdulillah saat ini sakitnya bisa berkurang. Dan yang waktu itu aku dengar juga 2023 Mbak Fitri waktu itu tidak sendiri ya mengalami em, kejadian tersebut. Iya betul. Dan dan gimana Mbak? Tentunya bukan hanya sekedar sakit fisik ya, Iya. tapi recovery setelah setelah itu, kehilangan orang terdekat ya dari kejadian itu juga mungkin secara mental gitu ya. em, Iya. tapi Mbak bisa mendapatkan kesempatan untuk ya hidup kembali ya Mbak ya, maksudnya melanjutkan hidup. Alhamdulillah banget. Jadi aku bersyukur banget bisa ketemu sama Mbak Fitri. Walaupun apa yang terjadi di hidup Mbak Fitri 2 tahun yang lalu, it's something that I don't wish upon anyone. Ya kita nggak berharap ya itu sesuatu yang seperti itu terjadi, tapi terkadang dalam hidup hal-hal seperti itu bisa terjadi kapan aja gitu kan, kepada siapa aja. Dan aku bersyukur banget Mbak Fitri dipertemukan sama platform ini dan bisa membantu untuk meningkatkan kualitas hidup Mbak Fitri sekarang. Makasih banget untuk sudah berbagi hari ini Mbak Fitri. Aku tahu ini nggak mudah dan Saya yang berterima kasih Prof bisa gabung tuh seneng banget gitu. Apa ya? Bisa ngisi kesibukan juga, ketemu teman-teman, terus bisa gabung tuh kayaknya, aduh, luar biasa banget. Terima kasih Mas Riko sama Mbak Rini. Ya, makasih banyak ya. Fitri ini sudah mulai dilirik-lirik Prof sama beberapa teman sejawatnya di Eh, dekat kantor. enggak. Gitu ya. Karena perubahan glowingnya itu sangat sangat apa sangat sangat menarik, eh apa orang-orang yang melihat dia lebih lebih segar, lebih kenyal, lebih berisi kelihatannya Prof. Tapi memang Fitri pada saatnya nanti insya Allah akan eh, kembali benar-benar sehat secara sempurna baik fisik dan mentalnya gitu Prof. Amin, insya Allah. Ya, makasih banyak ya Mbak Fitri sudah berbagi hari ini. Sama-sama Mbak Yuk, Yasti. ya aku pengen panggil satu lagi sahabatku dari SMA. Jadi ini temanku dari SMA yang dari SMA sampai kuliah. Sebenarnya lulus kita kuliah, kuliah bareng, SMA juga bareng. Tapi dia nggak pernah absen untuk bilang selamat ulang tahun atau ada kejadian dalam hidupku, misalnya aku dapat award, walaupun kita nggak pernah ketemu, tapi dia selalu stay in touch. Baik banget orangnya, namanya Kai. Dan Kai ini salah satu orang yang menurut aku sebagai sahabat tuh sangat-sangat setia kawan dan peduli banget sama orang lain. Satu hari aku ngelihat di Facebook atau Instagramnya Kai ya, kok kayaknya Kai sakit ya. Aku kelihatan gitu karena because I can tell the difference, orang yang sakit sama orang yang sehat itu kelihatan dari wajahnya. Biasanya kalau wajah yang kurang sehat itu biasanya kalau liver terganggu atau ginjal terganggu itu terlihat dari rona wajah, kulit wajah yang waktu itu sudah kehitaman, dan itu biasanya tanda sudah mulai terjadi toxicity di dalam aliran darah yang itu sangat terpancar kelihatan kok gitu. Dan waktu itu aku say hello ke Kai. Kai, apa kabar? Waktu itu kira-kira akhir tahun 2024. Enggak ya? Akhir tahun ya? Enggak. Belum, belum, Pertengahan belum tahun akhir tahun. 2004. Ya, Jadi ya jadi
aku tadi cek WhatsApp ya. eh, Pertama kali di chat WA sama Sastia Sensei itu 11 September kira-kira. 11 September 2024 gitu. Jadi udah 1 tahun yang lalu ya, waktu itu September aku Iya, kontak. Karena waktu itu ada beberapa testimoni dan teman-teman yang di Bright Squad itu bisa memulihkan metabolismenya ya, kayak asam iya. uratnya, kolesterol dan sebagainya Mm, dengan mengganti gaya hidup ya. Jadi komunitas kita itu dan aku mentoring Bright Squad itu nggak pernah sama sekali ngajarin ini pakai suplemen ini nanti kamu turun berat badan, ini pakai suplemen ini nanti diabetes kamu sembuh, nggak pernah. Karena aku bilang yang paling pertama harus kita lakukan adalah perbaikan dari gaya hidup. Karena iya, itu akan jauh lebih sustainable. Jadi yang pertama itu pondasi yang tadi aku bilang ya, aku cerita dari awal gut microbiome. Berarti pola makan, gaya hidup kita ya, kualitas tidur, kita harus olahraga. Itu dulu dan Tri itu bisa membantu. Itu yang aku share ke Kai ya waktu itu. Aku iya, minta waktu iya, ke Kai. Cuman kita berdua doang khusus Zoom untuk aku memperkenalkan Tri ke Kai. Selama aku menjalankan Tri 2 tahun ini, hanya sedikit sekali orang yang aku kontak Japri dan aku minta waktunya untuk aku Zoom secara personal. Aku yang minta ya, itu sedikit banget bisa dihitung iya. pakai jari. Walaupun orang yang minta join sama aku mau beli Tri itu banyak, ada lebih dari 150 orang. Tapi orang yang aku actually approach intentionally dan aku tawarkan itu sedikit. Tapi di bulan September waktu pas aku pertama kali share ke Kai, Kai cuman bengong terus gimana kan dia scientist ya di Jepang terus kenapa dia nawarin suplemen mungkin dia juga bingung kan Kai bingung nggak sih Kai tiba-tiba gue nawarin Jadi suplemen. gini, apa? Jadi di September itu aku pikir Sensei itu perlu contractors gitu loh. Makanya ngajak meeting. Aku pikir kenapa ya? Terus udah gitu bilangnya eh, mau jadi business partner gitu loh. Aku pikir ini mau bikin laboratorium kah? Mau bikin factory kah gitu? Atau ada equipment apa aku mesti carikan gitu loh. Aku pikir gitu. Nah, terus Sensei cerita gitu tentang tree gitu. Nah, terus sementara sebelumnya tuh aku juga udah pernah ditawarin tree gitu sama kawan aku namanya Kelly. Dia di timnya Titi Rajo ya, Sensei ya. Mm-mm. Heeh, gitu. Cuman cuman aku belum respon tuh gitu. Nah, terus begitu Sensei yang presentasi, terus di presentasi itu aku lihat tuh Scientific Advisory Board-nya Tri itu ada Sastia Sensei. Di situ gue pikir tuh udah deh. eh Kapan lagi gue pilih suplemen yang Scientific Advisory Board-nya itu gue kenalnya nggak sebentar gitu. Gue kenal dari tahun 97 gitu. Udah lama ya. Iya, itu dia. Nah, oke. Jadi mulailah di situ. Eh, aku dengar dulu. Nah, sementara di situ aku kan udah berkalkulasi dulu ya. Premium pack itu di 13 juta. Nah, di bulan September itu aku belum punya uang ya. Iya karena waktu itu Kai pengennya beli paket yang langsung banyak ya langsung Iya, komplit dan dapat eh, semuanya dua 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 ya. iya, Sebenarnya produknya harganya 1 juta sih satu produk tapi waktu itu Kai pengen langsung nyobain full setnya ya kayak gitu. iya. Dan akhirnya itu baru terjadi lagi tuh di tanggal 26 bulan Desember 2024 gitu. Baru aku transaksiin tuh 13 juta premium pack yang ada skincare-nya, yang ada visage-nya. Oke, nah Yang lucunya tuh Kai, tapi setelah itu kan September ya kita Zoom. iya, 3 bulan itu kan nggak ada kabar. Aku pikir nggak oh ada ya mungkin kabar. tarik, nggak jadi. Ya jadi kita nggak tahu ya teman-teman. Kita nawarin ternyata Kai itu lagi nabung duit ya kamu nggak tahu Iya, kan. Tiba-tiba cuman oke Sas makasih. Oh ya 3 bulan nggak ada kabar. Oh mungkin nggak tertarik ya udah deh nggak apa-apa. Semoga tetap sehat gitu kan. hmm, Ternyata tiba-tiba ujuk-ujuk
ngontak lagi gitu kan, terus tiba-tiba bilang, "Aku mau ngambil premium pack." Hah? Ini udah lama banget loh 3 bulan yang lalu, aku aja udah lupa kita udah Zoom gitu. Terus gimana tuh Mhm. Kak setelah itu? Iya, nah, mungkin gini, mungkin ini harus cerita dulu ya. Ini kan ada 81 orang di sini yang mungkin semuanya juga mungkin masih naik, masih apa, belum tahu juga gitu, apa, belum kenal gitu kan. Oke, nama aku Kai gitu. Nah, sekarang aku tinggal di Jakarta. eh, aku kerja untuk Kramayuda Mitsubishi Group gitu di pabriknya di Kramayuda Automotor gitu. Itu pabrik pembuatan perakitan truk-truk besar gitu. Nah, aku kenal Sastia Sensei dari tahun 97, waktu itu aku SMA, dan apa ya, kurang lebih Sastia Sensei tahu gaya hidupku dari dulu tuh seperti apa tuh sebenarnya tahu gitu loh. Gitu ya. Jadi bayangin dari usia ya tahun 97 kan kita baru 15 tahun ya. Mungkin itu lagi sehat-sehatnya tuh gitu. Terus ya kita SMA 70 terus hidup Jakarta Selatan gitu kan. Dengan ya ada kenakalan remajanya juga segala macam dan dengan gaya hidupnya lah gitu. Nah, di situ eh ya bisa dibilang aku cukup nakal lah. Aku cukup nakal gitu loh. Jadi kenakalan itu ada juga yang merusak-merusak kesehatan akhirnya gitu. Nah, kondisi di 2024 itu jadi gini, aku tuh lagi rapihin awalnya tuh dari jantung aku dulu. Dari jantung aku itu berawal dari tensi aku suka rendah gitu. Nah, nah di situ aku berobat jantung ke kardiologis. Itu teman kita juga gitu. Hmm. Dok di Rumah Sakit Mayapada gitu. Nah, itu terdeteksi daya pompa jantung aku itu di bawah standar. Awalnya tuh itu. Jadi itu daya pompa jantung aku itu cuma 42% gitu. Di mana orang normal itu harus di atas 55, harus di atas 55% gitu. Nah, aku diresepin apa? Coenzim Q10. Hmm. Coenzim Q10, nah di Bright Squad kita sama-sama tahu coenzim Q10 itu ada di Eternal, ya. Nah, jadi itu dari satu aspek aku udah tertolong tuh dari Eternal. Nah, terus di 2024 itu juga aku harus recover dari, oke, aku sebut aja, itu penyakitnya namanya alkoholik hepatitis. Judulnya aja tuh udah obvious gitu loh. Ya, aku mengkonsumsi alkohol dengan ya ya teman-teman sampai bilang sangat taat kami dengan alkohol saat itu gitu loh. Yaitu hancurnya itu di liver. Liver tuh hancur pasti. Nah, tapi di 2024 itu tuh gini, aku baru ngerti juga tuh. Ternyata kalau liver kita bermasalah, itu kita bisa bukan hanya metabolisme masalah ya, tapi kita bisa terganggu seluruh jaringan saraf satu tubuh. Sehingga kadang-kadang tuh aku suka gini loh, kalau udah capek gitu, aku bisa bisa kram satu tubuh gitu loh. Nah, ternyata itu juga dari gangguan liver gitu karena si alkoholik hepatitisnya itu gitu. Nah, terus ya itu makanya begitu dijelasin mengenai tri gitu kan, eh, itu kondisinya bulan itu tuh baru medical check up juga. Nah, itu aku lebih kesel lagi. Medical check up-nya menyatakan aku itu ada satu hasil yang pre-diabetes dari satu lab,
ada hasil lain itu yang diabetes gitu. Jadi bayangin aku punya masalah jantung ya, aku punya masalah di liver gitu. Nah, aku juga punya masalah di pankreas gitu. Nah, Banyak ya, berbagai banyak macam banyak banyak organ. Jadi sampai bingung gitu. mau mulai dari Iya, yang mana gitu iya. ya. Nah, aku kira-kira di tahun 2023 gitu. Iya, 2002, sorry, sorry. 2022, sorry. 2022 itu. Aku kehilangan sahabatku. Sasti kenal, almarhum Kibo. Gitu. Nah, itu penyakitnya sama aku. Karena habit kami sama. Hmm. Gitu. Alkohol. Serta gaya hidup yang istilahnya, ya kami gak banyak olahraga gitu. Aku masih lebih olahraga daripada almarhum itu. Jadi aku masih ada golf gitu, sementara dia enggak gitu. Tapi istilahnya konsumsi alkohol itu sama-sama gitu ya. Hmm. Nah, setelah almarhum meninggal gitu, aku baru ketahuan tuh oleh dokter penyakit dalam aku gitu. Nah, kamu alkoholik hepatitis ya gitu. Ini dari gaya hidup, ini dari alkohol gitu. Nah, aku berpikir, loh, ini aku sama almarhum sahabatku penyakitnya ternyata sama gitu. Aku masih inget tuh semua prosesnya itu saat dia mulai terganggu organ-organnya, terus proses di mana dia dinyatakan diabetes gitu. Terus akhirnya ada gangguan saraf seluruh tubuh sama kayak aku, susah jalan, bengkak-bengkak lah di kaki segala macam. Sehingga akhirnya dia harus eh, dia berobat waktu itu. Terus dokternya bilang gini, dia cerita tuh sama aku, kayak ginjal aku udah kena, kayak ginjal aku udah kena, aku harus cuci darah kayak. Jadi gimana? Ya udah turutin kata dokter. Oke, terjadilah dia cuci darah pertama. 1 hari setelah dia cuci darah pertama, itu dia masih di rumah sakit. Nah itu dia ternyata reaksi badan dia terhadap cuci darah itu adalah dia kejang seluruh tubuh. Dia kejang seluruh tubuh sampai akhirnya ya meregang nyawa. Itu kejadiannya di rumah sakit. Hmm. Gitu. Nah, Jadi dia Kai meninggal. melihat seperti kayak ini deja vu gitu ya, apa Iya, yang iya, dialamin iya. sama Kibo, ini Hmm, sesuatu kayak it flash before your eyes, this is yes. something that can happen to me kalau aku tidak berbuat sesuatu. Dan pada saat itu mungkin bisa diceritakan, kan awalnya tuh kayak konsumsi semua paketnya ya, komplit termasuk Visage, dan Iya, iya. mulai sharing juga foto-foto selfie kayak Mas Riko nih bilang kayak cepet glowing gitu, Kai juga sharing nih udah dua Iya. minggu Visage, 1 minggu pakai Visage gitu, satu Iya. bulan dan ternyata memang ada perubahan ya. Mm-mm. Tapi aku suka tanya nih sama Kai, Kai penasaran juga karena Kai nggak pernah cerita, misalnya berat badannya turun berapa, terus apa Mm-mm. gula Mm-mm. darahnya kayak gimana. Selama 6 bulan tuh nggak ada cerita gitu loh soal itu. Sampai aku ketemu sama Kai di office, Ya. Kai nunjukin beltnya, ya. Nah, nah, Gimana itu tuh Kai belt, pas itu nyadarin? belt. Siang ini aku baru nambah 1 lubang lagi. Jadi beltnya itu sampai Tambah 6 lagi 1. lobang. 6 Heeh, lobang itu heeh. dari yang longgar banget ya, maksudnya dari lebar banget berarti sudah maju 6 lobang. Dan Mm. barusan cerita maju satu lagi. Itu jadi indikator ya. Kasih lihat ke beltnya ke aku, Sas. Ini udah sekecil ini sekarang lingkar pinggangnya berkurang. Tapi Iya, nggak pernah ditimbang dan nggak pernah diukur, bahkan selama 6 bulan konsisten setiap bulannya konsumsi tri full set. Nah full aku set, pengen full set. tahu tuh kenapa Kai kok nggak dicek gitu ya se 2 bulan 3 bulan, penasaran nggak sih sebenarnya ini ngaruh nggak ya, kok kok apa ya, punya keyakinan banget selama 6 bulan mengupayakan konsumsi produknya full, you just have faith gitu kan, Iya, kenapa iya. kira-kira ceritanya?
Ya aku jadi gini loh, aku merasa beruntungnya ya diajak sama sensei ya, masuk ke Bright Squad ya. Bright Squad ini banyak banget edukasi. Dan itu isinya istilah kita apa sih, daging istilahnya ya. Iya. Gitu, di sini banyak ahli-ahli di Bright Squad, banyak peneliti-peneliti, banyak survivor-survivor gitu loh. Gitu yang istilahnya saling menyemangati, terus berbagi ilmu. Nah, pelan-pelan kan aku belajar gitu ya. Jadinya kan gitu, jadi belajar pelan-pelan pelan gitu. Ilmu-ilmu yang aku nggak pernah pelajari sebelumnya. Jadi aku mechanical engineering di ITB gitu. Nah, kerjanya production engineering, production management, production system, human resources for production itu kerjaan aku. Ya, nggak kebayang aku akan belajar epigenetics gitu. Mhm. Wah, Aku nggak kebayang akan belajar apa itu absorption gitu. Aku nggak kebayang bahkan belajar detoksifikasi itu apa gitu. Nah, tapi lama-kelamaan karena aku di Bright Squad ya, aku sih ngerasain karena salah satu pengaruh yang besar itu di Bright Squad. Aku belajar tentang segitiga mengenai hubungan antara ya liver, pankreas sama ginjal gitu. Oke, kelihatannya ini memang harus baik, tiga organ itu harus baik gitu. Karena dia akan pengaruh juga ke organ-organ lainnya. Nah, dari produk ke produk gitu, secara spesifikasi produk, secara pengujian produk, Tri ini istilahnya ya di atas standar lah, bisa dibilang di atas standar. Dia PDR, sampai skincare-nya pun PDR, kan keren. Gitu, gitu ya. Nah, terus ya udah, aku semangatin aja, aku semangatin gitu, terus full set aku konsumsi gitu. eh, dan terus kontak terus sama sensei. Dan akhirnya nekat ambil founder. Terima kasih sensei dibantuin saat itu. Gitu. Nah, jadi masih punya produk full set nih sekarang. Nah, aku konsumsi terus. Nah, secara rutin kan kalau kita kerja di sebuah perusahaan biasanya memang harus medical check up ya. Nah, kemarin itu eh, aku cerita dikit ya, hasil sementara medical check up aku itu gula darah puasa aku itu di 117, di mana ambangnya kan 125 gitu kan. Terus gula darah 2 jam setelah puasa aku itu 126, di mana ambangnya 200. Nah, aku masih tunggu nih dari kantor, dari HRD, HbA1c aku tuh hasilnya apa. Mudah-mudahan baik gitu. Nah, karena tadinya gula darah puasa setelah dua hmm, jam itu di medical check up sebelumnya itu 300 iya, lebih, iya, iya, hampir 350 loh teman-teman. Jadi iya, iya. eh ya sampai sekarang bisa kembali normal itu, wah luar biasa ya. Nah, What ini did di, you di, do? di, di chat nih ada yang tanya nih, minum obat gula apa enggak? Jadi sebenarnya waktu aku periksa ke dokter penyakit dalam aku itu di RCM Kencana, ada sih dibikin resep sama dia obat diabetes gitu. Tapi aku tuh masih ngerasa nggak mau aku tuh menerima aku tuh ada diabetes gitu. Nggak mau, pokoknya nggak mau, gimana caranya nggak mau. Gitu. Mas Nah, denial. di dikenalin sama saya itu ke Tri. Nah, aku coba Tri gitu. Nah, terus ya perlahan-lahan terasa gitu, terasa di badan aku gitu, circadian rhythm lebih rapi, aku bisa punya eh, apa ya, energi yang lebih terjadwal gitu loh, punya kualitas tidur lebih baik gitu. Nah, terus nah makanya nih ini kita menunggu hasil lab nih, harus hasil lab konkret nanti kalau aku terima gitu nanti aku akan posting sih di Brightcloud, aku akan posting itu gitu hasil lab aku sekarang progresnya begini gitu. Nah, ya jadi apa eh, dari segitiga yang aku pelajari tadi ginjal, pankreas, liver, ketemu produk-produk trifull set ya. Ini ada apa ya?
ada yang sangat berkhasiat, bermanfaat deh pokoknya gitu. It works gitu. Gitu. Aku Jadi merasakan sendiri it works gitu loh. Jadi sebenarnya Kai sebelum waktu pas kena vonis diabetes di akhir Desember itu sebenarnya pada saat itu masih pengen banget berupaya supaya jangan masuk ke dalam siklus ketergantungan obat-obatan, pengen Iya, berubah ya iya, gaya iya, hidup. Makanya Kai ini belum kena obat, jadi belum iya. kena obat Heeh. ya sebenarnya justru bisa dibilang ya kondisinya memang sudah divonis diabetes. Dan alhamdulillah pada saat itu langsung kontak aku yang udah menawarkan tri 3 bulan sebelumnya. Dan pada saat itu bareng-bareng dengan edukasi di Bright Squad hampir selalu datang ya, semua edukasi belajar dari para dokter, termasuk dari para ini ya pakar-pakar kesehatan tentang mau berubah sih sebenarnya intinya mau berubah gaya hidup dan mengubah mindset. Dari Iya, situ sih aku bangga banget sama Kai bisa reverse diabetes dan ini sebenarnya bukan mitos ya teman-teman. Ini tuh bisa gitu. Sebenarnya diabetes itu adalah metabolic syndrome. iya, Jadi resistensi insulin itu terjadi karena akumulasi dari berbagai macam faktor ya. Mungkin nanti akan bisa aku jelaskan dalam sesi berikutnya secara lebih dalam. Kenapa sih kok bisa orang itu jadi punya resistensi terhadap insulin? Dan namanya metabolic disorder, dia itu bisa dikembalikan menjadi reorder ya. Kita bisa kembalikan kembali metabolisme kita itu di reverse bekerja lagi dengan baik ya. Tapi tentunya butuh support ya. Support dari gaya hidup juga, dari tadi suplementasi juga. Dan sebenarnya banyak banget kandungan-kandungan makanan sih sebenarnya food based ini yang ada di Tri. Itu yang tadi secara epigenetik memang bisa membantu untuk mengatur blood glucose levels, bisa mengatur tadi tentang tekanan darah, yang tadi Kak, kondisi jantungnya untuk bisa support, dan tadi ya terkait dengan detox terutama Kai, iya, kan iya. liver, ginjal, purify itu ngebantu Iya, banget. Jadi purify. dengan Kai mengkonsumsi 6 produknya ini sebenarnya membantu tubuhnya itu kembali lagi ke keseimbangan. Dan ketika tubuh kita itu kembali ke keseimbangan, tadi semua symptoms yang sebetulnya menjadi apa ya, salah satu sebab akibat kan ya. Kalau sebabnya itu kita bisa address ke akar masalahnya langsung, ya akibatnya itu dengan sendirinya akan hilang gitulah dengan perlahan. Tapi memang butuh kesabaran ya, karena Iya. bekerjanya tidak sama seperti kayak bekerja obat ya, segera turun gitu Mhm, mhm. secara drastis. Tapi justru menurut aku ini adalah solusi yang lebih sustainable. Iya, Kan kita pengennya kan tidak sakit, iya, bukan iya, bukan hanya meredakan gejala aja, tapi ya kembali lagi jadi blood glucose-nya normal kembali gitu. iya. Dan mudah-mudahan Kai sehat terus ya. Iya, aku Dan ini tunggu dulu HbA1c, nanti aku akan announce di Bright Squad oh berapa iya, HbA1c aku, mudah-mudahan wajar gitu. Nah, aku mau lihat juga secara fungsi ginjal seperti apa gitu. Ya, ya udah. Yang pasti lingkar pinggang aku nih berkurang gitu. Nah, nah aku bakalan aku jauh aku ya sampai 7 lubang berarti. itu gitu. Gitu. Aku semangat lah istilahnya. Aku penasaran apa yang akan terjadi aku konsumsi full set di akhir 2026 gitu misalnya. Gitu mudah-mudahan gitu makin baik Mudah-mudahan. kesehatan aku gitu. Ya alhamdulillah alkohol juga aku udah bisa cut off gitu. Ya itu influence di Bright Squad juga itu gitu. Ya, Kemarin tuh kita alhamdulillah. reuni Sensei, kita reuni gitu kan. Teman-teman tuh ini ya biasa lah buka meja ada botol gitu. Dan semua orang kan tahunya kan aku kan istilahnya taat gitu ya kayak gitu-gitu. Terus begitu aku bilang aku udah cut off. Itu banyak yang bengong loh. Bisa kayak ya pilihannya itu atau ya umurku nggak akan panjang, aku bilang. Gitu. Jadi bener deh, istilah gaya hidup, pola makan, pola diet, cara berpikir itu akan pengaruh ke semua, gitu. Makasih banyak Sensei, bener deh. Gitu, mari Masih banyak kita kan. terus berjalan melangkah. Iya, melangkah ke depan ya, Iya, teman-teman. heeh. Jadi, salah satu alasan kenapa aku ngerasa ya ini bener-bener kerasa ya dari awal tadi aku bilang ada sesuatu hal yang hilang sebenarnya. Dulu aku ngerasa
dengan ilmu yang aku miliki, aku bisa dapat award, bisa publikasi, bisa dapat jabatan yang baik, dapat popularitas juga, recognition. Tapi ternyata itu semuanya nggak ada artinya ya kalau misalnya kita tidak benar-benar merasa fulfilled di dalam hati. Dan fulfillment seperti ini, itu benar-benar sesuatu yang membuat aku tuh tidur enak banget, nyaman banget. Karena aku merasa apa yang aku miliki selama ini, berkah yang turun, mungkin ada ilmu gitu yang aku miliki dan aku bagikan kepada orang-orang dekat dan ternyata ini bisa membantu kualitas hidup mereka sampai sebegininya ya. Apalagi ngelihat, minggu ini di grup angkatan ITB itu, 2 kabar duka ya, Iya, meninggal, seangkatan kita. Jadi makin banyak sebenarnya orang-orang di sekitar kita yang aku rasanya sedih, I wish I help more people gitu. Tapi ternyata apapun lah orang mau bilang, "Kenapa sih kok sekarang Sasi jadi jualan suplemen?" Gak apa-apa, terserah. Karena cukup satu orang aja bisa aku bantu, seperti aku bantu temenku yang aku kenal dari tahun 97. iya, Kita udah kehilangan satu orang ya 2 tahun yang lalu. iya, heeh, Dan hari ini aku ngelihat Kai sehat lagi, berhenti minum alkoholnya, terus jadi semangat lagi, olahraga, terus you look so much happier. Itu sih yang aku ngelihat, karena mhm, aku ngelihat kalau orang baik itu pasti nanti akan didekatkan dengan orang-orang yang baik juga iya, dan akan diberikan kemudahan dan jalan juga kalau misalnya lagi punya masalah. Mungkin ini adalah berkah dari Kai selalu jadi orang yang baik ya dan mau amin berbagi. amin amin Itu amin juga yang amin. memanggil aku untuk pada akhirnya waktu itu mau reach out sama Kai dan alhamdulillah aku senang banget hari ini, kita tutup Zoom malam ini dengan penuh rasa Sensei, syukur. saran dulu satu. Apa Waktu tuh? di grup WhatsApp itu, mungkin lebih sering Sensei kita harus pakai istilah itu, lifespan dibandingkan dengan health span. Mmm, Itu kena banget, itu kena banget. Jadi bener deh kawan-kawan semua ya, kita upayakan health span kita panjang, gitu. mmm. Supaya bahagia, gitu. Iya, jadi aku selalu bilang ya, ada konsep yang aku share di grup khusus Bright Squad, longevity itu konsep antara knowing, bahwa lifespan, umur kita itu sisa berapa di dunia, kita memang nggak akan pernah tahu. Namanya kalau udah ajal, ya waktu kita habis di dunia, ya habis gitu. Tapi health span itu sesuatu yang selalu bisa kita upayakan. Berapa lama kita hidup di dunia dengan sisa umur kita, itu dalam kondisi sehat dan bebas dari rasa sakit. Dan hari ini kita mendengar testimoni yang luar biasa dari Mas Riko, cerita dari tiap produk yang membantu kondisi kesehatan istrinya dan kondisi kesehatan Mas Riko juga. Kita mendengar cerita dari Mbak Fitri, bagaimana Mbak Fitri selama 2 tahun menahan rasa sakit dan saat ini ya walaupun masih ada ya, rasa sakitnya tapi jauh berkurang dan bisa produktif kembali dan alhamdulillah Kak ya sahabat aku ini adalah penyakit yang tidak mudah Iya, untuk bisa dilawan dan biasanya orang itu akan masuk ke dalam series of medication-medication sampai terjadi kegagalan organ. iya, Tapi sebetulnya ini adalah hal-hal yang bisa kita upayakan untuk kita reverse kalau kita mau ya, mau hari ini iya, berusaha benar. untuk berubah dan mengubah hidup kita. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi pemantik semangat buat teman-teman untuk kita bisa hidup dalam kondisi yang bebas dari rasa sakit, punya kualitas hidup yang baik, dan itulah yang akan membuat life worth living. Karena kita nggak mau hidup itu cuma surviving, kita pengen thriving kan? Pengen Iya, happy kan, pengen sehat lebih lama, pengen nanti kalau kita dapat umur panjang, ya umur panjang kita itu tidak kita habiskan bolak-balik ke rumah sakit, tiduran, rebahan, gak bisa ngapa-ngapain. Kita pengen menikmati hidup kita ya, sampai nanti waktunya kita dipanggil. Mudah-mudahan sharing hari ini bisa membuat teman-teman menyadari nikmatnya kesehatan dan mumpung umur kita masih ada, ayo kita upayakan sehat bersama. Terima kasih banyak Kai untuk sharing-nya yang luar makasih biasa. banyak Sensei. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah hadir sampai hampir 2 jam hari ini. Dan aku sengaja nggak cut karena menurut aku apa yang kita pelajari itu bisa sangat-sangat bermanfaat untuk banyak orang yang hadir di sini. Thank you so much semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.